Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat dikasih Tuhan, saya berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat dikasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai tanah sarang setan diubah menjadi ladang berkat. Ya, sahabat kasih Tuhan, kita akan melihat kesaksian daripada hambanya penulis Daud Tony, bagaimana Tuhan mengubah sesuatu yang dalam pandangan manusia tidak baik, tetapi ternyata Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Nah, sahabat kasih Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, sahabat kasih Tuhan, puji Tuhan kita boleh melihat tayangan yang boleh memberkati kita, sahabat kasih Tuhan. Dan sungguh luar biasa ya, bagaimana Tuhan mengubah sesuatu yang mungkin dalam pandangan manusia tidak baik menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Nah, sahabat kasih Tuhan, baik, selanjutnya kita akan melihat yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya penulis Daud Tony mengenai bagaimana Tuhan mengubah ya tanah yang tadinya sarang setan, yang tadinya sarang penjahat ya, sarang maling, menjadi ladang berkat. Bagaimana pengalaman evangelis Daud Tony mengenai hal ini, dan hambanya akan berbicara dan akan menyampaikan mengenai apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan beliau. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Saya percaya kuasa itu menyertai bukan hanya di pelayanan, tapi bisa mengubah nasib seseorang, memberikan masa depan. Langsung saya doa, kalau saudara ada masalah atau tantangan berat apapun dalam hidup saudara, langkah yang pertama, cari Tuhan. Saya cari Tuhan, saya sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, saya sembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Mantan paranormal dukun sakti bertobat jadi pemulung. Dan Tuhan bicara sama saya, dengan tanda salib inilah kamu akan menang. Langsung saya ambil plastik itu, saya nemuin mama saya. Mama,
saya mau kerja plastik. Nah ini plastiknya, Tuhan tunjukin ke saya, ini bekas gula no gitu. Nah, ini ada uang 100.000. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, modal terakhir. Di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Gitu. Di sekolah pun juga pupuk bawang. Saya sampai detik ini tidak bisa matematika, tapi uang ngerti. Saya tidak bisa matematika, tapi uang beneran ngerti. Gara-garanya apa? Saya itu sebelum bertobat tidak pernah belajar, tapi ngambil pikiran guru-guru, langsung jawaban di telapak tangan. Setelah bertobat ilmunya hilang. Makanya sekarang porogapit sama pembagian saya tidak bisa. Taunya satu, duit ngerti. Dan apa terjadi? Ini tak kasih uang 100.000. Kalau memang berhasil, Tuhan menyertai kamu. Mah, aku perlu sepeda motor. Ini ada sepeda motor, tapi ingat kreditannya tidak bisa bayar kita. Kamu yang nerusin. Loh mah, 100.000 suruh nyicil kendaraan juga gimana? 100.000 tak belikan plastik di balong plastik kilap. Saya beli satu sak 25 kilo. Langsung saya berlutut. Ingat, sesuatu yang dilandaskan dengan kekuatan doa itu ada kuasa. Itu gunanya kita kepenuhan Roh Kudus. Saya pegang plastik itu, bekas gula itu, doain. Saya datang ke gereja, saya berdoa. Saya naik motor. Saya masih ingat itu motor itu, naik motor Alfa yang zaman dulu kayak butut itu, saudara. Nah, saya kelilingan plastik, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus beritahu saya, kamu jualan di pasar ini, belok gang sini, saudara. Tak ikutin, saudara, satu-satu gitu, saudara. Itu dari omset 25 kilo untung 3.000 5.000, naik jadi 50 kilo, naik jadi 1 kintal, naik jadi setengah ton, naik jadi 1 ton, 2 ton, 3 ton, puluhan ton, sampai jadi pabrik. Dari saya lahir sampai sekarang saya umur 42, saya tidak pernah utang bank. Saudara boleh cek bank seluruh dunia tentang saya, pasti seputih salju. Saya tidak ada utang bank, seumur hidup saya tidak pernah utang bank ya, tidak pernah. Terus jadi pabrik. Di situ saya mulai doa. Nah, setelah itu saya kendor pelayanan. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan, penting dukung pelayanan aja sama bisnis. Tiba-tiba saya ditelepon, Daud, haleluya. Wah, Gilbert ini. Daud, kau saya dengar kamu bisnis plastik sukses ya kawan. Hahaha gitu loh. Saya takut satu dikirim sekolah lagi dah. Daud, kamu harus pelayanan. Tuhan memanggil kamu. Iya Pak Gilbert, kamu ke Jakarta ya? Baik Pak Gilbert. Ya, ke Jakarta. Langsung Gilbert ngomong saya, haleluya. Kamu kesaksian ya kawan? Iya. Kamu pelayanan. Waduh Pak Gilbert, bingung saya Pak Gilbert. Pabrik saya gimana Pak Gilbert? Karena pabrik plastik itu 3 shift, 24 jam. Kalau Jumat Sabtu Minggu libur, waduh rugi adalah. Kenapa rugi? Listriknya adalah bisa ada hafalnya adalah. Waduh gimana nih? Ini 24 jam 3 shift gini. Saya pikir-pikir gimana ini? Nah langsung gini, kawan, Tuhan manggil kamu, sudah memberkati kamu. Ingat, kalau Tuhan marah semua habis. Wah iya benar juga. Waduh benar juga. Waduh, saya pikir-pikir, saya lihat pabrik ada rumah waletnya, waletnya udah tinggal panen, plastiknya gini, aduh. Saya doa lagi, Tuhan, Engkau yang memanggil aku, Engkau yang memberkati. Tuhan, saat ini aku mau dengar Engkau, Roh Kudus pimpin saya. Ingat, itu mengubah nasib seseorang. Tuhan bicara sama saya, jual pabriknya, dan uangnya belikan tanah semua.
nanti akan kutunjukkan satu tempat tanah yang harus engkau beli. Aduh. Saya doa, baik Tuhan, pabrik saya jual, ngelepasin pabrik hati susah juga, saudara. Kenapa? Omset pabrik, saudara, saya jual, saudara. Uang cash susah tidur juga. Karena apa? Saya kan tidak pernah urusan dengan bank. Kalau nanti tak titipkan bank, banknya bangkrut gimana? Jadi bingung, megang duit bingung, tidak megang tambah bingung. Waduh, saya doa, Tuhan tunjukkan, aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan beritahu saya, belilah tanah di lokasi ini, pinggir kota Solo, pinggir jalan semua, dan ingat, dengan tanda ini kau akan menang. Saya lihat lokasinya, ya ampun saudara, lokasinya banyak setannya, banyak rampok. Pinggir, ya ampun, yang adanya apa? Kandang ayam sama kandang kerbau, pinggir kota. Saya doa lagi, Tuhan, engkau salah berfirman enggak ya? Ini uang satu-satunya saya kerja plastik berapa tahun ini, gimana ini? Tapi kalau ini perintah Tuhan harus saya lakukan. Langsung pinggir jalan semua saya beli. Sang Tuhan beritahu saya, jangan di atas 1.500, tapi di bawah 1.500, pinggir jalan semua kamu beli. Saya beli pinggir-pinggir jalan 1.500, 1.000 meter tak beli, tidak banyak. Waktu itu saya beli ada 30 sertifikat. Pabrik juga panas semua. Setelah jual tanah itu semua, saya doa lagi, Tuhan, aku udah ngikutin petunjukmu. Itu tempat saudara, ya ampun, setannya banyak bener. Setiap malam ada pohon bambu, setan ini lari tuh orang, saudara. Ada lagi di pohon sawo, krocok, gendruwo kencing, lari semua. Wah, langsung saya, wah ini tanah tak usir setannya dulu. Saya doa pengusiran setan, setan tak usir keluar, dalam itu setan keluar. Begitu setannya keluar, sekarang mikir rampoknya, saudara. Karena setiap malam itu ada kerampokan, begal banyak di situ, saudara. Orang tidak berani beli tanah situ, saudara. Ya udah saya beli 300.000, 200.000, 100.000 tak beli semua, saudara. Uang dari pabrik saya jual itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah itu tak bikin kandang ayam. Jadi nanti kalau ada yang ngerampok, petok ayam, saudara. Wah, kandang ayam udah sudah bikin dah. Berapa tahun kemudian saya duduk gini, wadah, datang traktor, datang bulldozer, datang alat-alat berat, wah datang semua di daerah tanah situ. Nggak taunya apa, tanah yang Tuhan tunjukkan ke saya itu pintu tol. Jadi jaraknya itu dari pintu tol itu 500 meter, 200 meter, 300 meter, sekitar pintu tol semua. Itu tanah dari harga 200.000 jadi 3 juta, sampai dari itu jadi 6 juta, dari banyak banget, lipat-lipat, darah. Waduh, saya nyesal juga, kenapa tidak beli sebanyak-banyaknya ya. Saya beli 30 tempat aja, wah langsung, saudara. Nah setelah itu saya lihat, saya bikin Alfamart, franchise Alfamart, saya bikin bisnis ini, blok jadi semua. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ingat, itu kunci mengaktifkan karunia. Bukan hanya menyertai engkau dalam pelayanan, tapi juga memberi engkau masa depan, mengubah nasibmu. Segala sesuatu yang mustahil terjadi. Dan kuasa itu pula, Roh Kudus pula yang membimbing kita untuk menyelamatkan kita dari segala kecelakaan. Ya puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Penjelis Daud Tony yang mengenai bagaimana Tuhan mengubah hal yang buruk menjadi sesuatu yang indah. Ya, bagaimana hambanya boleh menyampaikan pengalaman, ya, dimana dari awal ya beliau setelah lulus dari sekolah Alkitab dan kemudian bingung, ya, kenapa? Karena semua anggota keluarganya stres, ya, mereka kehilangan pekerjaan. Tetapi Tuhan menunjukkan sesuatu, plastik, dan kemudian akhirnya beliau jualan plastik, berkembang dan kemudian menjadi pabrik plastik. Nah setelah menjadi pabrik plastik, ya beliau lupa ya akan panggilannya sebagai hamba Tuhan.
Dan akhirnya Tuhan ingatkan ya supaya pabrik itu dijual ya. Dan akhirnya sahabat yang kasih Tuhan, setelah beliau berdoa dan beliau memutuskan untuk menjual pabrik plastik itu, dan apa yang dilakukan oleh beliau ya, ketaatannya Evangelis Daud Tony akan apa yang Tuhan suruh ya, membuahkan hal yang luar biasa. Setelah beliau jual pabrik plastik, kemudian membeli tanah ya, tanah yang dalam pandangan manusia wah itu tidak ada prospek gitu ya. Karena apa? Karena tanahnya yaitu jauh dari akses jalan, dan kemudian juga sarang setan ya, kemudian juga tempat penjahat. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah salah menyuruh. Sahabat yang kasih Tuhan ya, kalau Tuhan yang suruh, semua yang dalam pandangan manusia tidak baik menjadi hal yang indah. Karena firman Tuhan di dalam yaitu Roma pasal 8 ayat 28 demikian bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat kasih Tuhan, kita harus senantiasa respon pada yaitu panggilan, perintah Tuhan ya, apa yang Tuhan suruh, respon dengan baik. Percayalah, Tuhan turut bekerja ya, walaupun seakan-akan tidak baik, tetapi ternyata Tuhan menyatakan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita, turut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan kasih anugerah kebaikan Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Sahabat kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pembahasan hari ini ya, mengenai bagaimana Tuhan mengubah tanah sarang setan menjadi ladang berkat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Jikalau sahabat diberkati melalui tayangan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, saran dan masukan, dan kiranya channel ini boleh berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang yang boleh diberkati melalui tayangan video kami. Terima kasih sahabat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.